Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa yang membebani kehidupan kita. Baru keluar peraturan presiden dibenarkannya investasi miras di Indonesia, terutama di 4 provinsi ya. Artinya miras akan dilegalkan di sana dan rembesannya akan banyak masuk ke provinsi-provinsi lain secara ilegal. Dan ini bertentangan dengan Pancasila pasal pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana tidak ada satupun agama yang membenarkan minuman keras. Tapi inilah yang terjadi. Allah SWT memerintahkan kita kaum muslimin untuk menjaga syariat Allah ini, supaya jangan ada pelanggaran. Sebab pelanggaran terhadap syariat Allah maka berujung kepada kerusakan dan kehancuran. Siapa saja yang kemudian berani melanggar syariat Allah, maka dia akan mengalami bencana bagi dirinya dan sekitarnya. Nah, ini yang akan kita bahas supaya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, janganlah berani menabrak aturan. Janganlah berani menabrak ketetapan hukum yang Allah tetapkan, karena itu berakibat fatal. Di dalam surat Thaha ayat 124-125 Allah mengatakan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, efek pelanggaran itu akan berimplikasi kepada 50 hal. Di antaranya ya pepet kalbunya. Ya, apa itu pepet itu? Bawaannya sumpah, pepet itu kalbunya. Orang kalau berbuat dosa, orang kalau melanggar Allah, maka akan mengalami tuh dongkak, hidupnya gelap gulita, pepet hatinya. Yang kedua, mukanya itu nggak enak dilihat, ya, suram, muram durja ya. Mukanya itu tidak terlihat cahaya di mukanya, kemudian akan melemahkan tubuhnya. Apalagi yang namanya minuman keras kan, akan melemahkan otaknya, melemahkan tubuhnya, dan akibatnya dahsyat. Seorang polisi yang tadinya gagah, karena mabuk dia cabut pistolnya, dia bunuh orang 3 di depannya itu, yang di Cengkareng kemarin kan. Padahal dia menjaga hukum, penegak hukum, harusnya melindungi, malah membunuh. Coba itu. Polisi itu kan tugasnya menjaga keamanan, mengamankan masyarakat, bukan malah mencelakakan begitu. Karena faktor minuman keras yang mempengaruhi otaknya, hilang kesadaran, dia bunuh itu. Begitulah perilaku-perilaku yang lainnya. Sekalian, belum lagi nanti akan mempengaruhi kerusakan dalam rumah tangganya, kerusakan dalam masyarakatnya, bahkan mendatangkan bencana. Nah, makanya kerusakan seseorang nggak akan berimplikasi buat dirinya saja, termasuk lingkungannya. Sekalian, itu keberapa? Yang ketiga, melemahkan tubuhnya. Kemudian yang keempat,
mereka akan menjadi tidak disukai oleh lingkungannya, orang jahat, orang buruk. Ya, perilakunya itu merugikan dirinya, merugikan orang lain. Karena kita yakin semua perintah Allah itu bermanfaat buat manusia, semua larangan Allah itu akan merugikan manusia, cepat atau lambat. Jalannya itu kepala di bawah, kaki di atas. Begitulah gambaran orang-orang yang melanggar syariat Allah. Dia akan terlihat jalan terbalik. Apa yang paling berat? Rasa malu. Ya, hancurlah namanya, hancurlah keluarganya. Selain dia dihukum itu. Karena kejahatan itu ujungnya kehinaan. Ya. Dan akibatnya orang-orang lain akan mencibir, apaan tuh? Apaan tuh? Dan itu pukulan yang sangat berat bagi orang yang berbuat dosa itu. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan terampunkan dosanya kecuali yang menampakkan dosanya. Kalau dia dosa tersembunyi antara dia dengan Allah, dan Allah akan bisa mengampunkan dosa orang itu. Apalagi kalau dia bertobat kan. Dia ada 10 penghapusan dosa itu. Ya, salah satunya adalah taubat itu. Tetapi yang agak sulit dihapus itu adalah kesan buruk masyarakat kepada dia itu. Kalau dia sama Allah selesai, tapi dengan manusia, makanya implikasi kejahatan dan dosa ini dahsyat. Tadi bilang 50, silakan nanti dipelajari itu. 4 ini saja kalau menimpa seseorang, dia akan mengalami derita dalam hidupnya. Apalagi sampai 50 itu kan. Termasuk efek dosa ini mempersulit hidup, mempersulit rezeki, dan melahirkan kekacauan-kekacauan di dalam dirinya, keluarganya, anak-anaknya, masyarakatnya, luar biasa. Apalagi ketika dosa itu sistemik, pakai perpres, ya, pakai aturan. Ya, setiap orang yang menenggak minuman keras itu, presiden yang mengeluarkan perpres itu menanggung dosa. Coba itu. Memang ada pengusaha-pengusaha yang cari keuntungan dari situ kan. Dan katanya negara butuh duit juga mendapatkan keuntungan. Tapi sebesar apa sih keuntungan itu dibanding dengan akibatnya itu? Mengerikan. Karena ini akan merusak tatanan bangsa. Yang dirusak adalah akal yang begitu berharga bagi manusia itu. Makanya manusia itu kalau sudah nggak ada akalnya, bukan manusia namanya binatang. Allah ancam itu orang-orang kafir yang lalai dengan aturan Allah ini. Ya, coba lihat surat Muhammad ayat yang kedua. Ya, itu orang kafir itu seperti binatang kata Allah, bahkan lebih rendah karena binatang nggak punya akal. Ya, Allah ciptakan malaikat itu dikasih akal, nggak dikasih nafsu. Kita dikasih nafsu, dikasih akal. Binatang dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Makanya manusia ketika akalnya tercerabut, maka dia lebih rendah dari binatang. Dan jangan kita ikuti pola mereka. Ya, kita menyaksikan langsung itu. Bagaimana kehidupan mereka rusak banget. Ya, usaha untuk menggunakan nilai-nilai luar sana dipaksakan kepada nilai-nilai kita di sini. Akan membentur agama, akan membentur budaya, akan membentur adat istiadat. Tapi ketika itu digunakan pakai undang-undang, pakai ketetapan, maka masyarakat tidak berdaya untuk melawannya. Jadi memang kacau. Disinilah pentingnya umat Islam masuk di dunia politik. Kalau kita nggak masuk dunia politik,
kita dikangkangin semua oleh mereka. Apalagi ketika kemudian para politikus itu jenis-jenis yang perusak, maka ketetapan hukumnya, legislasinya akan sangat merugikan umat. Makanya jangan sampai kita apolitik. Ya, sekarang ini luar biasa arusnya memisahkan masjid dari politik. Tidak boleh berpolitik di masjid. Dan banyak pengurusnya ikut-ikutan. Memang Islam itu ngajarin sekulerisme, memisahkan agama dengan negara. Enggak, Islam itu aturan yang utuh, ya, mengatur seluruh arti kehidupan. Tapi sekarang ini sudah alergi orang bicara politik di masjid. Yang rugi siapa? Umat Islam sendiri. Banyak aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan Islam, yang merugikan umat Islam sendiri. Dan memang kedepannya ini akan lebih dahsyat lagi. Inilah yang sedang terjadi. Makanya jangan gara-gara COVID kemudian kita lupa dengan hal-hal yang dimaksudkan di balik COVID itu. Ini sekarang muncul ini kan. Sekarang minuman keras mulai dilegalkan. Entar lagi marijuana, narkoba boleh untuk pribadi. Ke depan begitu. Nanti akan muncul lagi peraturan komunisme bebas, ateisme bebas. Nah, kemudian apalagi yang namanya agnostik ya. Agnostik itu percaya sama Tuhan tapi nggak percaya sama agama. Nanti akan muncul di tengah masyarakat orang seperti ini. Karena itu memang sengaja untuk merusak tatanan umat ini. Jadi kita bukan masalah kesehatan, bukan masalah ekonomi saja sekarang. Udah menyangkut masalah perilaku, behavior, macam-macam kehidupan ini. Makanya jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita dirusak oleh mereka ini, apalagi secara sistemik. Ya, saya belum melihat ini reaksi dewan ini. Baru 1-2 orang lah yang bicara tentang penolakan terhadap caranya itu. Barakallahu, ini hal yang kemudian harus kita sadari, kita perbaiki, kita koreksi, dan jangan sampai kita menjadi kena imbasnya karena kita diam. Ya, as-sakitu anil haqqi syaitanun akhras, kata Nabi. Orang yang mendiamkan sesuatu kebatilan, suatu kemungkaran, itu setan yang bisu. Kita nggak mau jadi setan yang bisu. Terus kita suarakan suara umat ini kan, suara kebenaran. Dan kalau itu di dunia kita masih diingatkan, tapi kalau di akhirat udah nggak ada lagi penyesalan, nggak guna itu. Dan Allah udah ingatkan itu. Makanya kita jangan ikuti perilaku orang kafir yang tadi ayatnya disebutkan apa? Seperti binatang ternak itu. Hidupnya senang-senang, makan-makan, persis binatang ternak. Kita hidup bukan cuma cari makan, bukan cuma cari harta, bukan sekedar cuma bikin anak, tapi bagaimana hidup kita ini benar tunduk kepada Allah, ngikuti aturan Allah, ya, supaya selamat dunia akhirat. Adapun orang kafir itu perilakunya itu lebih rendah dari binatang. Dan di akhirat bagaimana? Lihat Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Naudzubillah min dzalik. Makanya Allah memberikan corak kepada kita. Ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 138. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu. Itu. Jaga itu corak-corak Islam itu. Orang Islam itu bukan cuma penampilannya saja, sampai kepada karakternya dijaga sama Allah. Cara berfikirnya, perilakunya, kehidupannya, semua itu diberikan warna dan coraknya oleh Allah SWT. Nah, makanya warnai diri kita dengan warna ilahi. Nah, bukan cuma penampilan di kita aja, termasuk juga karakter dan
Makanya orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang menyiapkan untuk akhiratnya. Bodoh itu orang kalau hanya sibuk dengan dunia, lupa kepada akhiratnya. Apalagi sampai lupa sama Allah SWT. Bodoh orang seperti itu. Dan ujungnya nanti penyesalan. Sekalian, di dalam riwayat Bukhari Nabi mengatakan Allah menciptakan 100 rahmat. Ya, satu rahmat diturunkan di dunia, diperebutkan oleh seluruh makhluk ini. Jadi kalau Bapak Ibu punya kekayaan apapun yang didapat, itu hanya sepersekian daripada cuman satu dari itu. 99 rahmat itu diletakkan di surga menunggu kita ini semua ini. Makanya jangan sampai tidak masuk ke surga. Jangan sampai kita salah jalan ke tempat lain. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu menunggu kalian karena apa yang kalian perbuat ini. Capek kita datang ke masjid, kita duduk. Capek. Bangun subuh ke masjid, capek. Mencari yang halal. Di pasar-pasar, di perdagangan, di mana-mana itu. Jadi pegawai, kita cari yang halal demi untuk mencari kebutuhan diri dan keluarga. Capek. Sementara umat yang lainnya boleh dengan segala macam cara. Ya. Sabar. Sabar. Ini hanya sesaat saja. Ya. Barakallahu fikum sekalian, makanya jangan sampai kita tidak jadi orang yang cerdas. Nabi menyebutkan penduduk surga itu akan ada 120 saf. Ya, kalau Bapak Ibu lihat surat Al-Imran 133 134 itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Indah sekali ayat ini. Al-Imran 133 134. Ya. Bersegeralah menuju ampunan Tuhan. Jangan sampai enggak dapat ampunan. Caranya gimana? Ya beriman dan beramal saleh. Ya. Yang Allah menyebutkan surga itu seluas langit-langit dan bumi. Begitu luasnya. Dan kata Nabi, penduduk surga berapa tadi? 120 saf. Ya. 2/3 akan diisi oleh umat Islam. Umat Nabi Muhammad SAW. Maknanya berapa? 80 saf. Ya, 1/3 akan diisi oleh umat yang lainnya. Umat nabi-nabi yang terdahulu. Jadi umat Nabi Muhammad akan menempati berapa? 80 saf. 40 safnya itu untuk nabi-nabi dan umatnya yang terdahulu. Jangan sampai kita tidak termasuk dalam saf-saf itu. Fatir. Surat Fatir ayat ke-6 itu. Ya, itulah misi besar syaitan. Makanya nggak ada orang rusak mau rusak sendirian. Dia ngajak-ngajak temannya, lingkungannya untuk rusak seperti dia. Kita enggak. Misi kita misi penyelamatan. Ayo kita selamatkan sebanyak mungkin orang itu. Ya, karena itu barakallahu fikum, ajak mereka untuk memperoleh ampunan Allah. Jadilah supaya menjadi orang bertakwa. Yang tadi tandanya apa? Suka berinfak dalam keadaan senang maupun susah, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Jangan berhenti untuk berinfak. Itu tanda ahli surga itu. Itu barakallahu fikum, suka berinfak. Kemudian tahan emosi, jangan suka marah-marah. Ini suami istri berantem melulu, buat apa hidup coba kayak gitu?
Apa enaknya hidup kalau berantem terus? Itu suamimu, itu istrimu, maafin, kenapa? Itulah nasihat Abu Darda, sahabat Nabi yang bijak ini. Ketika menikah dengan istrinya, dia mengatakan, kalau kamu ingin rumah tangga kita utuh, langgeng, maka kalau saya marah, kamu tahan tidak marah. Kalau kamu marah, saya tahan tidak marah. Kalau saya marah, kamu marah, betapa cepatnya kita akan berpisah. Makanya yang merusak rumah tangga kebanyakan apa? Marah-marahan itu. Coba kita pahami dan perhatikan. Waktu itu sudah saya sampaikan, tanda orang bodoh ada 6. Masih ingat gak? Saya masih ingat. Tanda orang bodoh itu ada 6. Salah satunya adalah marah tanpa sebab. Dan jangan jadi orang bodoh. Pertama apa? Marah tanpa sebab. Ya, istri keluar nggak pakai jilbab, marahin itu. Ya, anak nggak sholat, marahin itu. Boleh marah kalau ada pelanggaran syariat. Suami terlibat dengan riba, marahin itu, karena melanggar syariat. Gitu. Tapi marah tanpa sebab, jahil. Satu. Yang kedua, tanda orang jahil itu ngomongnya asbun. Kalau tidak berdasarkan wahyu dan tidak berdasarkan logika. Nah, yang ketiga, memberi bukan pada tempatnya. Itu bodoh itu. Ini Dek, buat beli rokok ya. Lah, ngasihnya buat rokok. Mencelakakan itu kan. Memberi bukan pada tempatnya. Ini banyak orang ngundang makan tapi yang diundang orang kaya semua. Orang kaya nggak butuh makan lah, tapi orang miskinnya nggak diundang. Makanya kata Nabi, undangan yang hanya ngundang orang kaya itu undangan tidak berkah itu. Ya, kalau undang orang kaya nggak ada orang miskin juga. Nah, ini tanda orang bodoh ini, memberikan bukan pada tempatnya. Yang keempat, percaya kepada setiap orang. Ya, percaya pada setiap orang. Ditipu dia. Ada orang pura-pura masuk mau ke rumah pakai pakaiannya apa namanya, listrik apa, baju apa, PLN. Padahal nggak ada masalah dengan rumah kita. Padahal itu bentuk penipuan. Dia masuk ke rumah pura-pura mau ngecek apa, listrik. Ya. Dan itu banyak kejadian gitu. Makanya jangan mudah percaya sama orang. Itu keberapa? Keempat. Yang kelima tidak tahu menyimpan rahasia. Itu tanda orang bodoh itu. Semua diceritain, semua disampaikan, istrinya pun diceritain, semua diceritain. Innalillahi wa inna. Ada batas-batas. Makanya Nabi SAW di dalam Muslim menyebutkan manusia terburuk di akhirat nanti adalah seorang lelaki yang telah membuka seluruh rahasianya kepada istrinya, istrinya pun telah membuka semua rahasianya kepada suaminya, tapi kemudian diceritain sama orang lain. Kita sama orang lain. Maka inilah manusia yang paling buruk nanti di akhirat. Makanya jaga rahasiamu. Ya. Kemudian yang keenam, tidak tahu kawan dan tidak tahu siapa lawan. Nggak tahu siapa kawan dan tidak tahu siapa lawan. Ini banyak umat Islam hari ini kayak begini, Pak. Ustadz nyerang ustadz lain, jamaah pengajian nyerang jamaah lain, ya kan? Astagfirullahaladzim. Tetangga bermusuh dengan tetangga sebelahnya. Ya, memang musuh itu. Siapa musuhmu? Setan itu tadi itu. Siapa saja yang menjauhkan kita dari Allah itu setan. Mau manusia mau jin. Kalau suami kita ngajak kita melanggar Allah, setan itu. Kalau istri kita menuntut kita yang melanggar Allah, setan itu.
Bang, kapan kita kaya kalau begini? Ayo dong korupsi. Setan tuh. Karenanya barakallahu kembali kepada tema kita, bahwa jangan sampai kita menenggak racun kehidupan yang akibatnya akan fatal, akibatnya akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Ya, itulah bentuknya apa? Pelanggaran-pelanggaran syariat itu. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 Allah sebutkan, yang perintahnya dijalankan, yang larangannya supaya ditinggalkan. Disitulah kemuliaanmu itu. Itulah Anda akan jadi orang bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itulah perintah syariat. Dan jangan mengikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Maksudnya apa ini? Semua pelanggaran syariat sumbernya apa? Ya, kebanyakan apa? Hawa nafsu ini, Pak. Ya, sumber pelanggaran syariat kebanyakan apa? Hawa nafsu ini, Pak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ketika orang melanggar Allah itu ada 4 jenisnya. Ada 4 jenis pelanggaran manusia kepada Allah, sehingga terjadilah dosa-dosa itu. Apakah dia meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Yang pertama adalah adzunub al-mulkiyah. Dia berbuat atau berperilaku seperti malaikat, menganggap dirinya paling suci, paling bersih, paling-paling pokoknya. Ya, apaan ngaji di situ? Enggak sesuai dengan sunnah. Apaan ngaji itu? Ustadznya banyak syubhat. Apa begini? Ya, satu orang mencelah pengajian lain, atau satu ustadz mojokkan ustadz yang lainnya. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Ya, Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari apa? Dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ya, jangan kita terlalu mengandalkan amal kita itu. Wallahu a'lam seberapa banyak yang akan diterima oleh Allah itu. Ya, sebab amalan yang tidak tertuju untuk Allah maka sia-sia. Tetap kita terus beramal semaksimal mungkin, tapi jangan lupa berdoa dengan doa ini, mengharap rahmat Allah, karena tidak ada orang masuk surga kecuali dengan apa? Rahmat Allah. Nabi pun ditanya, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Termasuk aku, tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Harusnya kan, makanya kegagalan banyak lembaga pendidikan bukan di lembaga itu, kadang-kadang ada di mana? Di keluarganya. Makanya harus ada itu matching 3 itu, rumah, ya, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Kalau ini bagus, tumbuh anak-anak yang hebat. Ya, makanya harus ada kesinambungan antara 3 komponen ini. Apalagi ditambah 4 pemerintahnya, ya itu pasti akan bagus hasil pendidikannya itu. Nah, kalau sekarang rumah ngajarin minuman keras haram, nggak boleh. Sekolah pun mengajari nilai-nilai pendidikan tidak boleh dikotori dengan minuman keras, kan? Kemudian masyarakat juga tidak mau anti, sementara kemudian kebijakan pemerintah membolehkan minuman keras. Kira-kira ngerusak nggak itu? Merusakkan tatanan itu. Ya, aneh kalau sampai negara itu atau pemerintah itu merusak rakyatnya sendiri, itu aneh. Ya. Dan itu kalau udah kena, Pak, itu luar biasa untuk memulihkannya itu. Mengerikan banget. Sebab membangun itu susah.
tapi merusak gampang. Bapak bangun gedung ini, masjid ini, kayaknya sampai setahun nih, terlebih, ya megah begini, paling cepat 8 bulan nih, ya bisa setahun lebih, ya berapa orang itu tukangnya, mungkin 50 orang. Tapi untuk menghancurkan ini cukup 1 orang pakai 1 bulldozer, 2 jam saya jamin runtuh semua. 1 orang pakai bulldozer, ya untuk meruntuhkan ini cukup 1 orang 2 jam runtuh ini semua. Jadi dahsyat daya rusak itu Pak. Bangun susah, ngerusak gampang. Apalagi namanya narkoba itu. Sekali seseorang menenggak narkoba, seumur hidupnya itu tidak hilang pengaruhnya di darahnya itu. Dia akan ketagihan lagi. Mengerikan sekali. Ya, makanya jangan coba-coba maksiat. Karena kalau sekali nyoba, lama-lama akan ketagihan. Nah, barakallahu saya sekalian. Ini yang kedua, perilakunya seperti setan. Maksudnya apa? Dia menjerumuskan orang lain. Dia merusak orang lain. Dia menyesatkan orang lain. Dan itu sekarang ini sudah ada distributor dan apa namanya, resellernya nih. Kejahatan setan ini sekarang udah distributor sama resellernya nih. Ya udah menyebar mana-mana, jaringan dia. Hati-hati itu. Nah yang ketiga, perilaku seperti binatang buas. Nah, ini premanisme. Merasa paling kuat, merasa paling hebat. Yang keempat, dan ini perilaku manusia yang paling banyak terjadi, dia berperilaku seperti binatang pada umumnya. Surat An-Najm ayat 32 Allah ayat An-Najm ayat. Tetapi ketika yang dimakan, yang diminum bertentangan dengan syariat Allah, dari yang haram, dari riba, ya kan, dari menipu, dari apalah yang haram-haram itu, maka rusaklah apa perutnya dan rusaklah yang dibawa perutnya. Cobalah lihat orang-orang selingkuh itu kan, orang-orang menyimpang itu kan, ya karena rusak pemasukannya maka rusaklah perilakunya itu. Ya, orang beriman akan mengisi kalbunya dengan zikir. Zikir dalam arti yang luas ya. Ya, menjalankan syariat Allah dalam arti yang luas. Itulah konsumsi kalbu. Tetapi ketika kalbu ini tidak diisi, apa akibatnya? Ya. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar 22 itu. Allah mengatakan, "Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih." Ini orang selamat nih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Ya, betapa beruntungnya orang yang dilapangkan dadanya dengan Islam dan dicahayai dengan Al-Quran. Nih Pak, pegangin Islam, cahayai Al-Quran di dalam kita itu, kalbu kita itu. Disitulah kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, celaka orang yang mengeras kalbunya dari mengingat Allah. Mereka itulah orang-orang yang tersesat hidupnya. Makanya Bapak Ibu semuanya harus bahagia. Ya, semua kita ini diarahkan oleh Allah untuk selalu bahagia. Coba lihat surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, Bapak Ibu, gembirakan hati kalian. Mau Covid, mau enggak ada Covid, ya. Mau apapun keadaannya, gembirakan dirimu itu. Dengan apa? Bifadillah, dengan Islam. Wa birahmatihi, dengan Al-Quran. Ya, dua itu yang membahagiakan manusia. Kalau lepas salah satunya apa dua, apalagi dua-duanya, maka rusaklah orang itu. Ya, bahagiakan dirimu dengan Islammu, dengan Quranmu itu. Lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia itu. Makanya kebahagiaan orang nggak terkait dengan harta, Bapak Ibu.
Bagaimana supaya kita tidak teracuni? Hindari dosa-dosa besar. Hindari semua bentuk perilaku keji. Ya, apakah itu lawan jenis atau itu ucapan atau apalah yang bersifat keji.